Kalau saudara diberi pertanyaan, jawabannya betul atau salah, saudara jawab betul atau salah pertanyaan ini. Orang yang meninggal di dalam Tuhan, maka dia akan selama-lamanya berada di surga. Jawabannya betul atau salah? Yang bilang betul angkat tangan. Betul ya? Yang bilang salah angkat tangan. Saya kepingin ada satu, kok gak ada. Nah, di Now ini, Night of Worship ini kan ada yang berkata begini, kalau kita ikut Night of Worship, itu latihan nanti di surga menyembah. Biasanya surga itu kan sering digambarkan orang duduk di tahta dan kemudian di depannya itu ada orang-orang percaya yang sudah di sana, lalu kemudian dengan para malaikat lalu menyembah. Gitu. Kenapa surga sering digambarkan dengan gambaran itu? Karena Bible memang menyingkapkan sebagian tentang surga itu. Sehingga, kalau kita ikut Now, kita latihan menyembah di surga. Sepertinya perlu penjelasan lebih dari sekedar itu tentang surga. Jadi kalau kita ikut Now ini, bukan untuk latihan nanti di surga itu menyembah supaya enggak salah-salah atau enggak terbiasa. Saya mau ceritakan sedikit tentang kekeliruan yang sering ditangkap. Karena di 1 Korintus 13 ayat 12 itu ditulis, sekarang kita melihat melalui cermin yang kabur. Surga, banyak yang salah-salah tentang surga. Cermin yang kabur. Tetapi kelak kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi kelak aku akan mengenal dengan sempurna. Bahkan seperti aku telah dikenal sepenuhnya. Jadi gambaran ada tahta, ada pakaian putih, ada penyembahan. Masa surga itu kayak gitu? Itu cuma snapshot, bukan full documentary. Itu kayak gini loh saudara, kalau ada saudara melihat trailer 10 detik ini, ada sebuah film toh, trailernya 10 detik ini. Lalu kemudian disimpulkan seluruh film tersebut yang 2,5 jam. Kan enggak betul. Nah, seringkali kita ini cuma tahu surga itu trailer 10 detik. Tetapi kenyataannya ternyata jauh lebih detail dari itu. Kekekalan itu kehidupan penuh, bukan cuma ibadah statis. Terus-terusan begitu. Coba saudara bisa bayangkan, kalau di surga terus-terusan duduk di depan tahta, lalu tangannya begini, lalu menyembah. Apa enggak boring ya saudara? Selamanya loh saudara. Kan kita tahu bahwa surganya agama lain ada toh. Tuhannya agama lain kan ada, beda toh dengan surganya tetangga, dengan surga yang diajarkan tetangga, Tuhannya tetangga, itu beda sama sekali. Dengan surga kita di dalam Yesus.
Beda toh. Nah kalau di sana katanya ada begini, di sini cuma begini, lalu nginceng sana. Nanti kayak orang pindah gereja, pindah sono aja. Apakah kekekalan cuma nyanyi dan sujud? Tidak, saudara. Kalau hanya berdiri, nyanyi, sujud tanpa tujuan lain, itu bukan hidup itu. Itu cuma ritual yang membosankan. Ngapain ya masuk surga kalau cuma menyembah gitu saja. Selamanya nyembah gitu saja. Aduh. Kolose 1 ayat 16 berkata segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Baik yang di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Tahta-tahta, kerajaan-kerajaan, penguasa, kuasa-kuasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan bagi Dia. Tuhan menciptakan semuanya. Dan itu tidak dibatalkan sampai di surga. Tapi disempurnakan. Kalau saudara mendengar kalimat ini memang agak tanda tanya. Bible tidak berkata kita akan hidup di surga selamanya. Ayo, kalau ada kalimat begitu, kita akan hidup di surga selamanya. Bible tidak berkata begitu. Ini penting, saudara, dan sering keliru. Ketika sudah mati, kita akan di surga selamanya. Ternyata tidak loh. Ternyata tidak loh. Kadang-kadang kan kita membuat statement-statement salah gitu. Kalau 2025 membuat statement gini, kenapa kok dia mati? Oh ya karena rumahnya sudah jadi. Karena pekerjaannya sudah selesai. Ternyata itu statement cuma menghibur orang yang hidup. Tetapi bukan firman. Dan kita tidak akan tinggal di surga selamanya. Itu adalah perkataan Bible. Jadi saudara, tinggal di mana kalau enggak di surga selamanya? Ternyata di Wahyu 21 ayat 1 berkata begini, Aku melihat langit baru dan bumi baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi, ketika orang percaya mati, dia bersama dengan Tuhan. Kemudian waktu nanti sangkakala berbunyi, orang yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan, dan mereka akan bersama dengan Tuhan. Yesus berkata kepada yang sebelahnya di salib itu, hari ini engkau bersama dengan aku kemana? Ke Firdaus, betul, di Firdaus. Nah, setelah itu, terjadilah di bumi ketika setelah rapture ya, terjadilah di bumi ada masa antikris. Setelah masa antikris ada 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Dan setelah kerajaan 1000 tahun, Bible menyebutkan langit ini yang kita tinggali, bumi ini yang kita tinggali, lenyap. Dan kemudian aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dan kemudian Tuhan turun bersama dengan para kudusnya tinggal di antara manusia. Jadi ternyata saudara, tujuan akhir Tuhan bukan kita kabur ke surga. Tetapi surga turun ke bumi yang diperbarui. Jadi kekekalan itu apa? Heaven plus new earth. Jadi
Bumi ini sudah rusak, dihancurkan, langit yang ada ini semuanya dilenyapkan, dan kemudian Tuhan menciptakan langit baru, bumi baru, dalam kekekalan. Surga turun di bumi yang baru, jadi kemudian kita hidup di bumi yang baru ini. Jadi kehidupan kekal itu seperti apa? Tubuhnya nyata, yaitu tubuh kebangkitan. Bukan roh melayang-layang, tapi kita pakai tubuh kebangkitan. Seperti Yesus mati, bangkit, dia pakai tubuh kebangkitan tuh kelihatan orangnya mengenal murid-muridnya, bisa berkomunikasi, bisa makan, bisa disentuh, bisa berjalan, bisa berbicara, tapi tanpa sakit, tanpa mati, bukan zombie rohani, tetapi tubuh yang dimuliakan. Dan kita semua akan memakai tubuh kemuliaan semacam itu. Lalu aktivitasnya, ketika kita hidup di dalam kekekalan, tubuhnya nyata, aktivitasnya juga nyata. Bukan cuma mengambang, melayang-layang, kemudian sambil nyanyi, menyembah di hadapan tahta terus-terusan. Bukan. Tetapi Wahyu pasal 22 ayat 5 dikatakan, malam tidak akan ada di sana, mereka tidak membutuhkan lampu dan sinar matahari, karena Tuhan Elohim akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah untuk selama-lamanya. Mereka akan memerintah bersama Dia. Jadi ternyata di kekekalan itu, yaitu heaven plus new earth, yang disediakan untuk semua orang yang diselamatkan ini, memerintah. Ada pemerintahan. Yesus berkata, kamu sudah setia begini-begini, aku memberi kepada kamu kekuasaan atas 5 kota, atas 10 kota, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, tapi kemudian perhatikan, kalau Adam sebelum jatuh dalam dosa dengan sekarang itu kan beda. Jadi ada istilahnya return to Eden. Jadi kita akan kembali ke Eden sebelum jatuh dalam dosa. Tanpa kutuk, tanpa frustrasi, tanpa kegagalan. Dan kita akan ada di sana. Lalu saudara, relasi kenal atau tidak satu sama lain. Yesus berkata, di kebangkitan tidak kawin dan tidak dikawinkan. Tidak ada kawinkan. Lalu nanti Pak Yohanes kenal enggak ya sama Bu Yohanes ya? Kalau enggak ada kawin dan enggak dikawinkan, lalu kenal apa enggak nanti? Ternyata kenal, saudara. Kenal. Saya menceritakan ini supaya saudara punya gambaran yang lebih luas tentang kekekalan itu. Supaya, kekekalan itu kayak apa ya? Cuma menyembah gitu saja, bukan. Tetapi di sana mengenal satu dengan yang lain. Saling mengasihi, tidak ada ketakutan ditinggalkan, tidak ada cemburu. Tetapi semua mengenal, bahkan mengenal dengan tokoh-tokoh yang di belakang. Ada Musa, Elia, nanti satu sama lain saling mengenal. Itu luar biasa indahnya, saudara. Apakah akan membosankan? Sama sekali tidak. Kalau kekekalan itu membosankan, berarti Tuhan kehabisan ide. Dan itu tidak mungkin. Bible menyebutkan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan semuanya. Kekekalan adalah hidup sepenuhnya, tubuh dipulihkan, relasi mengenal satu sama lain utuh, kreativitas tanpa dosa, Tuhan hadir, dekat, tinggal bersama umatnya.
terakhir yang saya mau sharing kepada saudara yaitu coba sih terangkan satu hari dalam kekekalan itu kayak apa. Ada yang berkata begini saudara, nah sekarang orang yang sudah meninggal kan menanti. Dan menanti itu kan peristiwa masih panjang. Ada masa antikris, ada 1000 tahun. Ini kan menantinya kan panjang sekali. Ngapain mereka menanti yang begitu lama itu? Ternyata enggak, saudara. Karena begitu kita sudah tidak di bumi ini, lalu kita sudah bersama dengan Tuhan, kita tidak terjebak kepada waktu linier. 1 hari 24 jam, 1 tahun 12 bulan, sedemikian-demikian. Tetapi kita sudah begitu keluar dari tubuh ini, kita sudah tidak terjebak dengan waktu linier. Bahkan Bible berkata, 1 hari itu di mata Tuhan berapa tahun di mata manusia? 1000 tahun. Jadi ketika mereka yang sudah meninggal mendahului kita, itu nunggunya cepat sekali dia. Kita yang menjalaninya lama, tapi dia cepat kayak sekejap begitu. Lalu nanti akan ada langit baru, bumi baru. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam langit bumi dan bumi baru. Nah, saya mau ceritakan tentang bayangannya 1 hari di kehidupan kekekalan berdasarkan Bible ya. Tidak ada waktu seperti sekarang, tapi kita pakai bahasa manusia ya. Misalnya pagi, ini pakai bahasa manusia ya. Bangun tanpa lelah, membuka mata, tidak ada alarm, tidak ada rasa malas, tidak ada sakit, tidak ada kekhawatiran. Tubuh kemuliaan, utuh, bukan seperti roh, tapi tubuh nyata yang tidak bisa rusak. Di Wahyu 21 ayat 4 tidak akan ada lagi maut, perkabungan, ratap tangis, dan rasa sakit tidak ada. Kamu ingin bangun bukan karena dipaksa dibangun, karena alarm, karena bekerja, bukan. Tetapi karena engkau menikmati anugerah bersama Tuhan. Oke. Berjalan menjelajah. Keluar bumi yang indah. Ada gunung, ada sungai, ada pepohonan, warna yang lebih hidup, udara penuh kehidupan. Kita berjalan bukan untuk kabur dari masalah, tapi karena senang hidup bersama Dia. Dan ya, kita mengenali diri kita, kepribadian kita tidak hilang. Dan tanpa luka, tanpa dosa. Lanjut. Setelah itu kita bisa bertemu orang-orang. Kau bertemu orang lain. Orang percaya dari berbagai zaman. Yang diceritakan di Bible, mereka yang selamat itu. Kau mengenal orang yang dulu kau kenal. Kau juga kenal lagi. Orang yang baru kau kenal. Kau kenal. Tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa iri, rasa tidak aman, gak ada. Topeng sosial gak ada. Setiap pertemuan itu aman, setiap percakapan itu jujur. Di Wahyu 21 ayat 3, aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Relationship itu tidak lagi berdasarkan kebutuhan, tapi kelimpahan. Waktu saya membacakan ini ke Bu Hana, loh tiba-tiba Bu Hana nangis loh. Kok nangis dia ya? Kenapa mah kok kamu nangis mah? Gak tahu. Jadi kayak menikmati masa depan yang disediakan Tuhan itu, dia nangis dia. Tapi ketika saya terus membaca, aku dewek ya ikut nangis saudara-saudaraku. Karena inilah yang akan kita alami di sana. Jadi kalau ada yang berkata, aduh capek aku di bumi, ada capek aku di bumi. Kuatkanlah. Karena capek itu kadang ya saudara, kita melewati 20-25 penuh capek ya, masuk 20-26 capek ini.
Tapi Yesus berkata, yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Hari ini, malam ini melalui now kayak begini, mungkin saudara sudah capek. Ada yang capek karena sakit, ada yang capek karena masalah keluarga, ada yang capek karena pekerjaan, keuangan. Tetapi ketika Yesus berkata di Matius itu, yang letih lesu berbeban berat, itu bukan capek masalah keuangan, keluarga atau apa, tapi capek masalah agama. Waktu Yesus ngomong begitu itu karena capek masalah agama. Karena agama menuntut kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau enggak begini kamu akan alami ini, alami itu. Lalu orang pada capek karena enggak bisa mengikuti Taurat. Lalu Yesus berkata, yang letih lesu berbeban berat karena agama, datanglah kepadaku. Nah, capek masalah apapun saudara, engkau memiliki Yesus yang akan membebat lukamu, yang akan memulihkan semangatmu, memberi damai di atas kekacauan pikiranmu, dan Dia pembelaannya sempurna, dan engkau akan tetap punya masa depan yang berbahagia. Ayo kita bersorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Katakan amin. Nah, perhatikan saudara bahwa ketika kita dengan tubuh kemuliaan di kekekalan, apa bisa makan dan menikmati? Ternyata bisa. Yesus pernah makan setelah kebangkitan. Jadi rasa itu ada, kenikmatan itu ada, perjamuan itu ada. Bukan karena lapar mati-matian, tapi karena kenikmatan yang Tuhan sediakan. Matius 26 ayat 29, aku tidak akan minum hasil pohon anggur ini lagi sampai hari aku meminumnya baru bersama kamu. Nah, hadirat Tuhan itu bukan ritual, tetapi menyadari keberadaannya hidup di tengah-tengah manusia. Tidak ada jarak, tidak ada rasa bersalah, tidak ada takut, tidak ada kata aku tidak layak, tidak ada dosa. Wah. Dan di Wahyu 22 ayat 4, mereka akan melihat wajahnya. Ini bukan ibadah 1 jam, ini hidup dalam kehadirannya. Dan Bible menyebutkan tidak ada gelap menakutkan, tidak akan ada malam lagi. Jadi secara ringkas begini, kehidupan kekal itu hidupnya nyata, tubuhnya nyata, tubuh kebangkitan, relationship-nya nyata, karyanya nyata, Tuhannya nyata. Dan itulah yang akan kita masuki di sana. Saya rindukan semakin kita memiliki pengenalan yang mendalam akan apa yang Tuhan sedang sediakan untuk kita anak-anaknya. Dia Bapa yang baik. Dia sedang menyediakan anak-anaknya hal-hal yang semacam itu. Lalu bagaimana dengan janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan lain sebagainya. Dia disediakan. Saudara tahu kalau di Indonesia orang beli rumah itu kan bisa hak milik punyanya sendiri. Tetapi kalau di Singapura orang beli rumah semua itu kan propertinya pemerintah. Lalu orang beli rumah membangun sendiri, ya toh. Lalu tapi itu punyanya pemerintah Singapura. Kalau misalnya pemerintah Singapura bilang harus begini, harus begini, harus begini, itu semua menuruti karena semua aset tanah negeri itu adalah kepunyaan pemerintah. Di surga akan ada rumah-rumah yang disediakan oleh Dia. Jangan sampai nanti rumahnya Pak Yohanes jauh lebih gede dari rumah saya. Sebab itu saya percaya Tuhan itu Tuhan yang Bapa yang baik. Anaknya yang ketika hidupnya begini, oh dapat 5
kekuasaan 5 kota, 10 kota, dapatkan rumah yang begini, rumah yang begitu. Saya yakin saudara, yang dituliskan oleh Bible itu semakin disingkapkan, semakin dibukakan, itu akan semakin membuat orang hidup di bumi ketika alami kesulitan, gak akan pindah kemana-mana. Karena untuk masuk ke kekekalan, langit baru, bumi baru, cuma satu jalannya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke sana tanpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan bagi Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Ada yang capek hidup di bumi ini? Tuhan kok enggak beres-beres ya Tuhan, kok enggak selesai-selesai. Bible menyebutkan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan itu Bapa yang baik untuk kita anak-anaknya. Dia tahu menolong tepat waktunya. Amin.